Oke, sekali lagi sebelum kita mulai Pancasila untuk grade 8 hari ini, kita attending dulu. Aaron. Ya. Aurel Keisha. Di sini, Sir. Elizabeth Wangi. Gregory. Ya. Rama, Rebecca. Zeki. Mario. Anthony absen. Jessica Wilianto. Kaikona. Ya. Nabil. Konrad. Ada. Konrad ada. Hidupin kameranya ya, Konrad, Gregory, Keisha ya, please on your camera. Silakan hidupkan kameranya. Ya. Oke, untuk Pancasila hari ini, saya akan menjelaskan materi yang minggu lalu sempat belum dijelaskan dengan lengkap karena kalian ada midterm examination. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Namun sebelumnya ya kita akan mencoba menonton video terkait dengan materi pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Ya, saya akan share screen. Coba diperhatikan layar kalian. Sekarang kita akan menonton video. B. Pokok pikiran If you work in a team, you've got to try Monday.com. Go to Monday.com and manage all your team's work. B. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, pokok pikiran persatuan.
Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki persatuan, dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. B. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merupakan suatu kausa finalis sebab tujuan. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. C. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Being able to speak English is so beneficial. Now I can send email to my partners without spending much time to look. D. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. 2. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian telah mempelajari bahwa setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Demikian juga dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila kita perhatikan bahwa keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum reside yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis, Undang-Undang Dasar, maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. After 3 months with egg breaking, I think I just experienced a major turnaround in my life. This is
Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Semangat pembukaan dan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikat merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti yang telah kita ketahui, di samping Undang-Undang Dasar, masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Aturan dasar tersebut yang disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Aturan dasar dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, Pancasila sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat dan terpancang dengan hikmat dalam perangkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke ya, jadi itu sebuah video yang menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran dari Undang-Undang Dasar 1945. Ya, lebih lengkapnya saya akan jelaskan kembali ya bahwa pokok-pokok pikiran itu ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, ya sila 1 sampai dengan sila 5, ya. Misalnya pokok pikiran pertama itu sesuai dengan nilai persatuan, sila 3, kemudian pokok pikiran kedua itu sesuai dengan sila 5, dan sampai dengan sila 1 dan 2 pada alinea keempat. Itu maksudnya ya. Sekarang akan saya jelaskan ya pokok-pokok pikiran yang tadi dijelaskan dalam video itu. Ya, saya akan jelaskan kembali agar kalian itu lebih paham tentang pokok-pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Yang pertama yaitu makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, seperti yang sudah dijelaskan dalam video tadi bahwa masing-masing pokok pikiran ya, pokok pikiran atau alinea pada pembukaan UUD 1945 itu ada 4. Ya. Masing-masing alinea atau paragraf itu memiliki pokok pikiran atau gagasan utama atau main idea ya in English. Jadi dia memiliki pokok pikiran, misalnya pokok pikiran pertama itu adalah negara persatuan. Ya, kita tidak menghendaki adanya penjajahan di atas dunia dan lain sebagainya. Kemudian pokok pikiran kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pokok pikiran ketiga yaitu kedaulatan rakyat, di mana Indonesia itu mengutamakan musyawarah ya untuk mencapai suatu mufakat atau keputusan bersama. Jika ada masalah, kita berdiskusi untuk mencapai mufakat atau keputusan bersama. Kemudian pokok pikiran yang keempat yaitu ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sesuai dengan sila 1 dan sila kedua Pancasila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, masing-masing pokok pikiran itu mulai dari pokok pikiran pertama ya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu seperti yang sudah saya bilang tadi di atas itu bahwa pokok pikiran pertama itu adalah persatuan. Di mana pemahaman tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya. Hal tersebut berdasarkan asas persatuan yang diwujudkan melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di pokok pikiran pertama itu dijelaskan bahwa kita itu tidak ingin bangsa Indonesia itu menghendaki adanya suatu penjajahan, suatu pertikaian, ya, kemudian suatu konflik, suatu masalah, ya. Kita itu semuanya menghendaki adanya persatuan. Sehingga pokok pikiran pertama itu adalah wujudnya persatuan.
atau nilai yang terkandung di dalamnya itu adalah nilai-nilai persatuan. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke pokok pikiran kedua. Apa tadi pokok pikiran kedua katanya? Pokok pikiran kedua itu apa? Ada yang bisa menjawab pokok pikiran kedua itu apa? Kalau pokok pikiran pertama itu persatuan. Kalau pokok pikiran kedua? Keadilan sosial. Ya, pokok pikiran kedua itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan ini diwujudkan berdasarkan kesadaran bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama di kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi kita itu memiliki hak. Ya, hak itu adalah apa itu hak? Right. Right, ya, segala sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan itu adalah hak. Kalau kewajiban? Yang kita harus melakukan. Ya, segala sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Nah, hak dan kewajiban itu harus seimbang, ya harus sama. Tidak mungkin kalian itu akan menuntut hak saja tapi tidak melaksanakan kewajiban dengan baik. Sebagai contoh misalnya, kalian ingin mendapatkan nilai atau marks Pancasila yang baik. Tapi kalian tidak pernah belajar Pancasila. Tidak pernah belajar di rumah Pancasila, kemudian nilainya sehingga nilainya dapatnya kecil, ya. Sehingga itu tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang harus kalian lakukan. Itu harus seimbang. Kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus, kalian harus belajar dengan baik. Seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke pokok pikiran yang ketiga. Nah, pokok pikiran ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah kedaulatan rakyat. Nah, dalam pokok pikiran ini, negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Jadi negara Indonesia itu menghendaki adanya kedaulatan rakyat. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di Indonesia itu sesuai dengan sila keempat dalam memutuskan suatu perkara, suatu masalah dan lain sebagainya harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai yang namanya mufakat atau keputusan bersama. Ya, jadi itu harus dilaksanakan. Ya. Nah, sehingga daripada itu kalian kalau memiliki masalah, entah itu kalian di keluarga, kemudian di sekolah maupun di masyarakat, harus bermusyawarah atau berdiskusi dulu untuk mencapai suatu kata mufakat atau keputusan bersama. Ya. Kemudian pokok pikiran ketiga ini juga negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sistem demokrasi. Ya, demokrasi itu artinya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Ya, jadi itu kedaulatan rakyat. Jadi kalian itu sekali lagi kalian harus bermusyawarah atau berdiskusi dulu untuk mencapai kata mufakat atau keputusan bersama. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di pokok pikiran sila ketiga ini. Semuanya ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan dulu ya semuanya. Ada yang ditanyakan anak-anak semua? Enggak sih. Enggak ada ya? Udah jelas. Udah jelas. Oke. Sekali lagi sekarang saya tanya, pokok pikiran pertama itu apa artinya? Apa katanya tadi? Pokok pikiran pertama? Persatuan. Ya. Indonesia. Pokok pikiran kedua apa? Keadilan sosial. Ya, keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga apa? Kedaulatan negara. Ya. Kedaulatan rakyat. Ya, bukan kedaulatan negara. Kedaulatan rakyat. Jadi itu adalah pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-1 sampai dengan alinea ke-3. Ya, itu yang harus kalian pahami kita semua ya sebagai warga negara Indonesia.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945, terutama sila 1 sampai dengan sila 5, sila 1, pembukaan alinea 1 sampai dengan pembukaan alinea ketiga. Sekarang kita akan lanjutkan ke pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Karena pembukaan UUD 1945 itu terdiri dari 4 alinea. Nah, coba kita lihat ya, pokok pikiran keempat Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Ya, sehingga dalam pokok pikiran ini, negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau seperti itu, kira-kira pokok pikiran keempat ini sesuai dengan sila keberapa? Pokok Apa, pikiran, Sir? kalau Pertama, dan pokok pikiran keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Kira-kira sila pertama dengan sila keberapa sesuai ini? Kedua. Ya, sila 1 dan sila 2 Pancasila. Ya, dia berhubungan erat dengan pokok pikiran keempat Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya, rasa kemanusiaan dan keadilan yang menjadi dasar pengikat untuk suatu pemerintahan dan warga negara. Ya. Jadi pokok pikiran keempat Undang-Undang Dasar 1945 ini sesuai dengan sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke ya. Itu yang harus kalian pahami. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan. Lalu apa makna pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia? Ya. Makna itu artinya bagaimana fungsinya pembukaan UUD 1945 ini bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu menjadi sumber motivasi, kemudian aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Ya, dengan pembukaan UUD 1945 itu, kemudian kita itu menjadikan sebagai motivasi atau semangat atau motivation, ya, dan inspirasi juga bagi bangsa Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Ya, jadi hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia semuanya berasal atau harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945 sehingga dia dikatakan sebagai sumber cita hukum nasional. Ya. Itu yang harus kita laksanakan. Kemudian ya, yang ketiga mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Ya, jadi selain dia mengandung nilai-nilai yang ada di bangsa Indonesia, di pembukaan UUD 1945 itu juga mengandung nilai-nilai universal atau yang berlaku pada seluruh dunia. Ya. Jadi dia dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Itu namanya nilai universal. Kemudian yang keempat, mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Jadi pembukaan UUD 1945 itu juga mengandung ya nilai-nilai yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, masyarakat itu dulu misalnya dari segi komunikasi, kita dulu handphone itu atau gadget itu belum seperti
sekarang. Ya, belum seperti sekarang canggihnya. Ya, sekarang sudah semua serba canggih, ya, semua bisa digunakan. Nah, dengan adanya perkembangan zaman atau perkembangan teknologi itu, fungsi pembukaan UUD 1945 itu adalah untuk memfiltrasi atau menyaring atau memilih ya dengan Pancasila, sekaligus juga fungsinya menyaring ya Pancasila dan pembukaan UUD 1945, menyaring agar hal-hal negatif yang berasal dari bangsa lain atau negara lain itu tidak masuk ke Indonesia. Ya, itu adalah makna pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia. Oke, ada yang ditanyakan dulu, anak-anak semua sampai di sini ya? Baik, Sir. Enggak, sudah jelas semuanya? Sudah, Sir. Oke. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ya ke slide selanjutnya. Nah, sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Sistematika itu artinya urutan. Bagaimana urutan dari UUD 1945. Maksudnya Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari apa saja. Ya. Nah, pertama itu ada pembukaan. Jelas ya, tadi kita sudah bahas bersama, pembukaan itu terdiri dari 4 alinea. Ya, alinea 1 sampai dengan alinea ke-4. Ya. Kemudian ada pasal-pasal ya. Jadi sebelum perubahan atau sebelum amandemen istilahnya ya. Jadi UUD 1945 itu sempat dirubah isi pasal-pasalnya. Ya. Ada 4 kali amandemen atau perubahan yang sudah dialami oleh pembukaan UUD 1945. Yaitu tahun 1999, kemudian tahun 2000, tahun 2001, dan terakhir adalah tahun 2002. Itu adalah 4 kali amandemen yang atau perubahan yang sudah dialami oleh pembukaan UUD sampai saat ini. Nah, kemudian sebelum perubahan dilakukan, ya pembukaan UUD 1945 itu terdiri dari 16 bab. Kemudian setelah perubahan berubah menjadi 21 bab. Ya, kalau di Inggris itu chapter ya, bab itu chapter. Kemudian sebelum perubahan terdiri dari 37 pasal, kemudian setelah perubahan itu berubah menjadi 73 pasal. Ya. Kemudian kalau ayatnya ya, sebelum perubahan itu ada 49 ayat. Kemudian setelah perubahan terdiri dari 170 ayat. Nah, ini adalah perubahan-perubahan dari sebelum terjadinya perubahan atau amandemen sampai dengan saat ini. Kalau nanti ditanya ya, berapa jumlah bab UUD 1945 sebelum perubahan? Berapa jumlahnya? Berapa jumlah bab UUD 1945 sebelum perubahan? Kayaknya tadi Sir bilang 21. Sebelum perubahan. Sebelum 16. Ya, 16 bab. Ya. Terus kalau berapa jumlah ayat setelah perubahan, setelah amandemen? Berapa jumlah ayatnya setelah perubahan? 170. Ya, 170 ayat. Yaitu harus kalian pelajari nanti ya, lebih jauh biar kalian ingat ya. Nah, lalu sifat UUD 1945. Nah, ada sifat-sifatnya tertulis, kemudian singkat, supel, dan rigid. Tertulis itu artinya dia tertulis dalam suatu naskah ya. Dia tertulis, ya ditulis gitu maksudnya, itu tertulis. Dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Kemudian sifat yang kedua, singkat, ya, memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Dia itu nggak terlalu bertele-tele, jadi dia itu singkat. Apa yang harus dilakukan itu tertulis dengan singkat di dalam UUD 1945.
Kemudian dia sifatnya supel, ya. Supel itu artinya ya dapat dikembangkan jika diperlukan, ya. Artinya bisa dirubah, ya. Apabila itu memang diperlukan dan sesuai dengan perkembangan zaman yang dialami oleh bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia. Ya, itu. Kemudian rigid. Ya, rigid itu artinya hukum tertinggi dibandingkan dengan peraturan lainnya dan memerlukan cara khusus yang istimewa apabila ingin melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Ya, itu ya. Coba sekarang sertanya. Sifat UUD 1945 itu bersifat supel, artinya apa? Supel itu artinya apa? Ya, coba Aaron, supel itu artinya apa, Aaron? Bisa dikembangkan kalau diperlukan. Ya, berarti bisa dirubah apabila itu diperlukan. Ya. Jadi itu yang harus dilaksanakan, ya. Kemudian kalau singkat itu artinya apa? Singkat. Apa, Sir? Singkat. Sifat UUD 1945 singkat itu artinya apa? Singkat? Ya, singkat. Ini singkat. Agak nge-lag, Sir. Oke. Singkat artinya apa, Konrad? Yang lain juga apa? Singkar atau singkat? Singkat. Bukan singkar. Singkat. Ya. Bikin lebih kecil atau? Maksudnya, bukan. Sifat UUD 1945 itu ada yang singkat. Ada yang singkat. Sifatnya singkat. Apa artinya singkat? Nggak bisa dengar. Pendek. Apa yang lain? Pendek. Apa? Pendek. Ya, pendek. Memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan. Ya, Sir. Tadi saya bilang bikin lebih pendek, Sir. Oh iya. Sama aja, Sir. Ya, jadi dia memuat aturan-aturan pokok. Nggak terlalu bertele-tele. Itu namanya singkat. Oke ya, ini ada pertanyaan dulu. Ya, ini question. Nggak sih, Sir. Ada pertanyaan? Agak nge-lag untuk saya, Sir. Oh iya, mungkin internetnya bad ya. Ada pertanyaan dulu semuanya? Nggak ada, oke. Coba sekarang kita lihat worksheet untuk hari ini ya, Pancasila. Ya, ada 3 question atau 3 pertanyaan. Ya, the first question itu. Coba kalian jelaskan makna pokok pikiran keempat, UUD 1945 ya. Coba kalian explain ya pokok pikiran keempat itu bagaimana. Kemudian the second question ya, bagaimana makna pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga itu ya coba kalian jelaskan sifat-sifat UUD 1945. Ya. Itu ada itu 3 pertanyaan yang harus kalian kerjakan ya. Untuk worksheet Pancasila hari ini. Ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan dulu sebelum Zoom meeting ini diakhiri. Ya. Nah, sekarang coba kalian itu buka ya Google Classroom kalian. Sudah upload ya materi yang tadi saya jelaskan sama dengan worksheet yang sudah saya jelaskan tadi. Ada 3 question itu. Ya. Oke, sambil kalian mengecek, berarti yang hari ini absen di Zoom meeting, ada Rama, kemudian ada Mario, terus ada Anthony, Michael, dan Nabil. Ya, jadi itu adalah yang absen di Zoom meeting untuk Pancasila dan citizenship hari ini. Ya. Oke, sudah dicek, sudah ketemu materi dan worksheet di Google Classroom hari ini. Ada yang sudah menemukan ya? Sudah? Elizabeth Wangi sudah? Sudah ketemu? Oke. Jessica, Conrad sudah, Aaron. Udah, Sir. Udah ketemu.
Ya. Tugas kalian sekarang adalah mengerjakan itu melalui Google Classroom ya. Worksheet-nya 3 pertanyaan itu ya. Oke. Ya, jadi kita sudah belajar ya, minggu depan kita akan lanjutkan ke materi masih tentang pokok-pokok pikiran UUD 1945 yaitu mengenai sikap positif. Bagaimana sikap kalian harus terhadap pembukaan UUD 1945. Oke. Terima kasih ya semuanya sudah bergabung di Zoom meeting hari ini untuk pelajaran Pancasila hari ini. Sampai jumpa. See you next week. Happy weekend and semoga kalian semuanya sehat selalu. Sampai jumpa. Thank you, sir. Terima kasih, Sir.